sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan Yesus yang berkata, "Aku mengasihi Engkau Tuhan." 1, 2, 3 ya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu buat rahmatan dan cinta kasih-Mu Tuhan sepanjang kehidupan kami. Bapa, saat sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami, piring-piring rohani kami Tuhan, untuk mendengarkan isi hati-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu saat ini. Engkau urapi Tuhan, Engkau pakai dan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Engkau yang berfirman Tuhan saat ini melalui mulut hamba-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita, Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Baiklah, saya akan membacakan buat kita firman Tuhan saat ini. Kejadian 6 ayat 13 sampai 22. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lumbungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita. Tema yang saya bawakan kepada kita saat siang hari ini adalah melangkah dengan iman. Kita mendengarkan Nuh ini tidak asing lagi. Mungkin mulai dari kita sekolah minggu, kita sudah mendengarkan, bahkan kita sudah hafal dengan cerita Nuh. Tema yang saya bawakan tadi, melangkah dengan iman. Melalui tokoh Alkitab yang bernama Nuh ini, kita akan mengetahui bagaimana seharusnya melangkah dengan iman. Saya akan membacakan dan saya akan memberikan 3 poin bagaimana sebenarnya melangkah dengan iman melalui tokoh Alkitab yang bernama Nuh. Kita tahu Nuh ini adalah putra dari Lamek, keturunan ke-10 dari keturunan Set anak Adam. Nama Nuh ini berasal dari bahasa Ibrani yang
Nuh ini berasal dari kata Noah yang berarti istirahat. Kitab Kejadian ini kita tahu dituliskan oleh Musa dengan tujuan supaya Allah memberikan umat perjanjiannya suatu pemahaman mendasar tentang dirinya maupun ciptaannya. Pun yang pertama, bagaimana kau orang yang melangkah dengan iman itu? Yang pertama, percaya meskipun tidak masuk akal. Apa yang dimaksudkan dengan firman Tuhan percaya meskipun tidak masuk akal? Kita bisa melihatnya di pasal yang ke-14. Namun sebelumnya saya baca untuk kita semua pasal ayat yang ke-13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk. Pasti ada tanda tanya dalam pikiran kita, mengapa Tuhan mengakhiri atau berfirman untuk mengakhiri hidup segala makhluk hidup di muka bumi pada saat itu? Kita naik ke ayat yang ke-5. Kita lihat Alkitab kita. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, dari situlah Tuhan berfirman untuk memutuskan segala makhluk hidup yang ada di muka bumi pada saat itu. Karena Tuhan melihat kejahatan manusia yang cenderung hatinya membuahkan kejahatan semata-mata, maka Tuhan menyesal dan Ia berfirman untuk menghapuskan manusia pada saat itu. Di ayat yang ke-14, Tuhan berfirman kepada Nuh, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Kita bisa melihat dari ayat yang ke-14 ini bahwa Tuhan memerintahkan dan memberikan isyarat kepada Nuh supaya Nuh membuatnya dari kayu gofir, dan bahtera itu juga harus dibuat berpetak-petak sesuai dengan perintah Nuh, sesuai dengan perintah Tuhan kepada Nuh. Dan ayat yang ke-15 juga Tuhan memberikan perintah kepada Nuh, dia harus membuat 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Di sini saya katakan tadi poin yang pertama, percaya meskipun tidak masuk akal. Perintah Tuhan untuk membuatkan bahtera adalah hal yang tidak masuk akal. Mengapa saya katakan tidak masuk akal? Kita tahu di daerah Nuh pada saat itu adalah daerah pegunungan. Dia tinggal di daerah pegunungan. Mungkin pertanyaan kita begini, bagaimana mungkin Nuh membuatkan bahtera di atas pegunungan? Secara logika kita berpikir, bagaimana nanti Nuh menurunkan bahtera itu? Hal itulah yang dialami Nuh pada saat itu. Dan bahkan secara manusiawi kita berpikir, mungkin banyak teman-temannya, saudara-saudaranya, bahkan kerabat Nuh yang menertawakan dia. Mengapa dia membuat perahu atau bahtera di atas pegunungan? Bisa kita bayangkan misalnya ada seorang bapak-bapak yang membuatkan bahtera di atas kayu salib sana. Mungkin kita bertanya, mengapa dia membuat bahtera di sana? Padahal nanti dia susah menurunkan bahtera itu ke dalam air. Tetapi itulah yang dialami Nuh pada saat itu. Hatinya tetap percaya kepada Tuhan, apa yang diperintahkan Tuhan pada Nuh. Saat itu dia membuat kayu gofir dan Tuhan memerintahkan juga untuk membuat berpetak-petak dan memiliki 3 tingkat. Nuh melakukan semuanya itu tanpa kecewa atau tanpa memikirkan apa sih sebenarnya tujuan Tuhan, mengapa Tuhan menyuruh saya membuatkan bahtera itu pada saat itu. Pada saat itu juga Nuh sama sekali belum pernah melihat hujan turun. Bahkan pada saat itu juga Nuh itu tinggal di daerah yang di samudra yang jauh daripada yang dikatakan tidak pernah melihat hujan sama sekali. Dia itu hidup jauh dari samudra, tidak seperti kita yang sering melihat turun hujan pada saat ini kan juga cuaca. Padahal kita tahu Nuh itu jauh dari samudra. Belum lagi kan kita pikirkan proses pembuatan bahtera itu dengan syarat-syarat yang ditentukan Tuhan pada saat itu. Mungkin Nuh mengalami kekurangan bahan, belum ada pada saat ini menggunakan mesin. Dia harus mengolahnya sendiri begitu. Dan ayat yang ke-17 begini firman Tuhan, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan yang bernyawa di kolong langit. Tuhan Yesus
berfirman begini kepada Nuh, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah. Pada saat itu Nuh mulai mengetahui bahwa Tuhan akan mendatangkan air bah. Ayat yang ke-18, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku. Tuhan mengadakan perjanjian dengan Nuh bahwa Nuh akan masuk ke dalam bahtera yang dibuatnya tadi bersama-sama dengan anak-anak Nuh dan istri Nuh dan istri anak-anak Nuh juga. Oke, kita melihat ayat yang ke-18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa, dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di bumi, dan semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Kita bisa melihat di ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20 ini, Nuh melakukannya percaya meskipun sulit. Membuat sebuah bahtera yang besar, kemudian memasukkan segala jenis binatang ke dalamnya. Mungkin Nuh mengalami kerepotan atau kebingungan mana yang harus dia masukkan duluan, karena Tuhan berfirman memasukkan segala jenis binatang yang hidup pada saat itu. Belum lagi masalah ada nanti binatang yang satu dengan binatang yang lain berantem begitu, dan juga harus mengurus keluarganya. Nuh mengalami bukan secara fisik juga dia terancam atau sulit, bahkan juga secara mentalnya juga dia mengalami kesulitan. Memasukkan binatang yang ribuan jumlahnya itu ke dalam bahtera, mengaturnya itu sangat sulit secara manusiawi. Tetapi Nuh pada saat itu percaya kepada Tuhan bahwa segala yang diperintahkan Tuhan kepada Nuh itu memiliki atau mempunyai rencana yang indah. Poin yang ketiga, percaya akan keselamatan. Kita bisa melihat di ayat yang ke-21, dan engkau bawalah segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu kepadamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Nah, di sini Tuhan mengatakan kepada Nuh, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Kalau kita baca di ayat selanjutnya, bahtera itu mengapung-apung selama 150 hari. Bisa kita bayangkan makanan apa yang bertahan selama 150 hari? Dan mau di mana si Nuh memasak bersama dengan keluarganya? Bukan lagi binatang itu nanti mau makan dari apa. Gak mungkin 150 hari bertahan makanan. Atau ada di antara kita yang pernah melihat makanan yang tidak busuk-busuk selama 150 tahun? Begitulah saudara-saudaraku, Nuh mengalami banyak sekali rintangan pada saat itu. Namun satu hal yang dia percaya, Tuhan bersama dengan dia. Yang mau saya tekankan adalah ayat yang ke-22 ini. Kita perhatikan bersama-sama. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi mulai dari ayat yang ke-14 tadi sampai ayat yang ke-21, Nuh melakukan semuanya persis atau tepat seperti yang difirmankan Tuhan. Nuh tidak melakukan negosiasi ataupun Nuh tidak membantah atau berdalih dari segala firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Nuh. Bagaimana dengan kita yang hadir pada saat ini? Apakah kita sudah memiliki iman kepada Tuhan? Apakah kita sudah melakukan? Meskipun kita tidak percaya keadaan kita saat ini, apakah kita sudah melangkah dengan iman? Mungkin saat ini kita yang hadir saat ini kan, kita semuanya kuliah di IAKN Tarutung. Mungkin kita berpikir begini, kemana saya ke depannya? Apakah langkah saya saat ini yang saya ambil itu sudah benar? Banyak yang saya ketahui bahwa ada teman-teman kita yang lain mengatakan bahwa dia terpaksa kuliah di IAKN Tarutung ini. Itu semua atas pemaksaan dari orang tua. Namun sampai saat ini kita sudah ditolong Tuhan. Sampai hari ini kita masih diberikan Tuhan kekuatan menghadapi semua
masalah, semua tugas-tugas kita masih dapat kita selesaikan. Saya mau mengajak teman-teman semua, kita mencontoh tokoh Alkitab ini yang bernama Nuh. Nuh yakin bahwa bersama dengan Tuhan dia akan melakukan segalanya. Dia akan mendapatkan hasil dari segala yang dia kerjakan itu berdasarkan iman yang dia miliki. Jadi kita pun yang ada di tempat ini saat ini, meskipun kita tidak bisa kuliah di universitas ternama, di universitas yang kita impikan dulu, marilah kita melangkah dengan iman yang kita miliki. Yakinlah dan percaya bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, jika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, meskipun itu sama sekali sulit kita percaya atau kita tidak masuk akal, kenapa saya sampai di Yakan Tarutung ini? Tidak ada niat saya menjadi guru agama begitu. Tapi kita lihat Nuh, Tuhan berfirman kepada dia untuk membuatkan sebuah batra, padahal di daerahnya itu pegunungan. Dan dia jauh dari samudera, dia tidak pernah melihat hujan turun pada saat itu. Namun dia percaya pertolongan Tuhan ada bersama dengan dia. Amin firman Tuhan. Amin. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus, masih diberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kembali kami mengucapkan syukur kami kepadamu buat segala lawatan-Mu. Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan saat siang hari ini. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu ini berbuah, bertumbuh dan berakar di dalam kehidupan kami, supaya kami Tuhan dapat menerapkannya. Kuatkan kami Tuhan dan teguhkan iman kami, supaya kami dapat melangkah bersama-sama dengan Engkau. Kami menaungi kehidupan kami ini Tuhan, tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Engkau masih mengingatkan kami dari kebenaran firman-Mu saat siang hari ini, bahwa kami harus melangkah dengan iman kami bersama dengan Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan mendapatkan hasil dari jerih lelah kami. Kami akan mendapatkan hasil dari kerja keras kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih kepadamu. Haleluya, amin.